Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Ramadan dari Teknik Perminyakan A dengan NIM 200-125. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lumpur pemboran. Yang pertama dimulai dari studi kasus. Pada untuk studi kasusnya sendiri ini, pada saat berlangsungnya pemboran untuk casing 13, 3/8, maka pada kedalaman 2.325 feet terjadi kick, dibuktikan dengan adanya cutting yang keluar dari sumur yang berupa lempeng sel di peralatan descender. Setelah dilakukan pengukuran density lumpur, terjadi kick adalah 14,3 pound per galon. Sedangkan density awal sebelum terjadi kick adalah 13,9 pound per galon dan volume lumpur awal sebesar 63. Untuk perencanaan atau mat desainnya sendiri ini menaikkan density lumpur dengan menambahkan berat lumpur sebesar 0,5 pound per galon dari pengukuran lumpur pada saat terjadi kick dan penambahan menggunakan aditif inner solid atau barit. Pertanyaannya, berapa sak barit yang dibutuhkan untuk menanggulangi kick satu sak dengan ketentuan satu sak barit sebesar 40 pound dan 1 kg sama dengan 2,2 pound. Di sini saya akan mencoba jawab sebagai berikut. Untuk density terjadinya kick itu sebesar 14,3 pound 14,3 pound ditambahkan dengan 0,5 lalu ditambahkan dengan barit sebesar 0,2 yang dimana akan menghasilkan 15 pound per galon untuk mengatasi kick yang ada pada sumur yang sedang dilakukan pemboran. Demikian jawaban singkat dari saya. Akan saya lanjutkan ke presentasi berikutnya. Untuk di sini ada equivalent mud weight atau biasa disingkat dengan EMW. Equivalent mud weight adalah berat lumpur yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan tekanan fluida formasi, yaitu tekanan formasi dibagi dengan kedalaman di bawah basin Kelly yang dikonversi ke pound per galon. Faktor konversinya seperti berikut: 0,0519 psi per feet sama dengan 1 pound per galon. Lalu untuk selanjutnya ini ada mass density. Densitas lumpur bor. Biasa disebut dengan densitas lumpur bor adalah salah satu sifat lumpur yang sangat penting karena perannya berhubungan langsung dengan fungsi lumpur bor sebagai penahan tekanan formasi. Adanya densitas lumpur yang terlalu besar akan menyebabkan lumpur hilang ke formasi atau lost circulation. Sedangkan terlalu kecil akan menyebabkan kick atau masuknya fluida formasi ke lubang sumur. Agar tidak terjadi hal demikian, densitas lumpur harus disesuaikan dengan keadaan formasi yang akan dibor. Seperti studi kasus sebelumnya yang telah saya jelaskan. Untuk selanjutnya ini ada equivalent circulation density atau ECD. Equivalent circulating density ini adalah densitas dinamis yang diberikan oleh lumpur yang bersirkulasi pada setiap titik di lubang bor. Densitas dari equivalent circulating atau densitas dinamis setiap saat selama aliran fluida selalu lebih besar daripada densitas lumpur statis saat aliran dihentikan, yang dimana ECD ini merupakan densitas saat terjadinya sirkulasi, saat terjadinya lumpur pemboran itu disirkulasikan.
Untuk selanjutnya ini ada chip hold down effect. Fenomena chip hold down effect ini terjadi ketika bit memecah chip dari formasi. Chip ini akan menahan pemindahan dan pergerakan dari bawah bit karena perbedaan tekanan hidrostatik lumpur dan tekanan formasi. Untuk menghapus chip ini, aliran harus menembus di bawah chip. Seperti pada gambar di presentasi berikut. Lalu untuk selanjutnya ada dealing break. Dealing break ini dapat diartikan sebagai peningkatan mendadak dalam tingkat penetrasi selama pemboran. Ketika peningkatan ini signifikan 2 kali atau lebih cepat, lebih dari kecepatan normal, tergantung pada kondisinya, ini mungkin menunjukkan perubahan formasi, perubahan tekanan pori di formasi, atau keduanya. Biasanya diartikan sebagai indikasi bit pengoboran berkecepatan tinggi daripada pengoboran berkecepatan rendah. Formasi pengoboran cepat mungkin atau mungkin tidak mengandung cairan bertekanan tinggi atau juga bertekanan tinggi. Oleh karena itu, pengobor biasanya menghentikan pengoboran dan melakukan pemeriksaan aliran untuk menentukan apakah formasi mengalir, jika sumur mengalir, atau jika hasilnya tidak pasti, pengobor dapat menutup blowout preventer atau mengedarkan bottom up, tergantung pada mata bor yang digunakan dan formasi yang dibor. Formasi terkadang dapat mengobor lebih lambat daripada lebih cepat. Perlambatan kemajuan pengoboran ini secara teknis juga merupakan jeda pengoboran, biasa disebut sebagai reverse drill break atau reverse break atau drill break. Sekian presentasi singkat mengenai lumpur pemboran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.